5 metode riset produk ya. Yang pertama, metode pertama adalah bikin akun Facebook profile sesuai gender dan usia target market. Contoh, jika jualan hijab, bikin akun Facebook profile, gendernya diubah wanita, usianya diubah 30 tahun. Info lain bisa menyesuaikan. Kalaupun info lainnya dibuat domisili Jakarta juga boleh. Fungsinya apa Mas? Ya spying produk-produk hijab biar nanti di akun akun profilnya teman-teman yang muncul adalah iklan-iklan hijab. Tidak perlu khawatir loh Mas. Akunku pribadi kan cowok, masa tak ganti gender cewek? Tidak perlu khawatir, nggak akan ada pemberitahuan. Vian berubah gender jadi wanita. Nggak ada notif seperti itu ke teman-teman. Nggak ada notif, jadi diubah aja nggak apa-apa. Itu nanti langsung beda iklannya, loh iklannya malah sepatu cewek, tas cewek kabeh. Ya karena kita lagi spying produk cewek. Kalau spyingnya produk cowok ya berarti kalaupun akun kita akun cowok diubah aja jadi gender cowok. Kenapa usia 30 tahun? Ya ini usia paling banyak ditarget iklan oleh advertiser. Saya sendiri ngiklan pasti usianya startnya di 25 sampai maksimal. Sampai 65 bahkan. Gitu ya. Ini cara untuk ngintip iklan yang jalan di timeline kita. Ada yang mau diubah gendernya sekarang? Tenang, cuma ubah angka tahun lahir. Tidak disuruh menggambar di situ. Oke, next ya. Metode kedua, buka Facebook Ads Gallery. Facebook Ads Gallery. Buka di Google, Facebook Ads Gallery, nanti muncul seperti ini, nah pilih yang galeri iklan. Atau Ad Library juga boleh. Ini seperti yang saya praktekkan tadi, ya tinggal cari produknya apa. Misal, kolesterol. Mas Saiful tadi ya Mas ya? Kolesterol. Nah, ini ya. Angle-nya kolesterol, tapi produknya untuk kolesterol, tapi angle-nya untuk pasutri. Nah, ini ada dengan kolesterol ada 6.000 hasil iklan. Scaling ini berarti dia banyak banget ini Habuzi. Kolesterol jahat, resiko vital mengecil. Pakai gambar ramai. Ya, scaling dia. Pakai banyak angle. Etawalin pakai banyak fanpage, ini juga scaling dia. Ada yang pernah kena iklannya Etawalin? Wah, sering kan? Ada difonis mati. Apanya? Kalau susu kambing kayak gitu dia evergreen produknya. Evergreen, ya evergreen market. Dan dia secara iklan boncos. Diteruskan karena dia memang mendatangkan banyak user, lead prospek yang masuk, kemudian di follow up terus sampai akhirnya beli. Yang sudah beli di follow up terus biar beli lagi. Mengumpulkan database dan dia sudah ketemu cara winning, mengoptimalkan orang yang tertarik menjadi akhirnya beli. Yang beli kemudian beli lagi. Repeat. Ya, kekuatannya di situ. Iklannya boncosnya secara total di pabrik mereka, Etawalin, Nutriflake, kemudian banyak, ada 15 produk mereka yang winning. Itu totalnya 2,5 M boncosnya. Iklannya. Boncosnya iklan ya. Dalam 1 bulan. Tapi dia dapat kontak tadi ya. Iya, dapat kontak. Tapi secara semuanya dia masih profit. Karena iklannya dia di TikTok, di Facebook, di Google, dan juga di Shopee. Di Shopee itu ada 60 slot iklan ditutup sama dia semua untuk susu kambing. Iya, betul. Akhirnya brand awareness-nya tinggi. Dikapitalisasi sama dia. Itu ya.
Satu akun iklan hanya satu fanpage. Nah itu kok ada banyak fanpage mas, berarti dia main banyak akun iklan. Jangan-jangan main banyak akun BM juga, kan gitu. Gitu. Makanya itu fungsinya scale out. Nanti dibahas juga sama Mas Aji tentang scale out itu apa aja sih yang di scale out. Gitu. Karena variabel scale out itu ibaratnya gini, kita punya satu gerobak bakso winning, nanti kan kita memperbanyak gerobak baksonya. Tapi apakah satu gerobak bakso winning di gang 1, kemudian yang lain ditaruh gang 1 semua? Kan enggak. Ada yang di gang 2, gang 3, gang 4. Apakah situ tok? Enggak. Kemana lagi? Kampung lain. Kalau semua kampung di Jombang sudah, berarti di kota lain. Itu yang disebut scale out. Iya. Jadi bahasa scale up, scale out itu di semua bisnis offline pun ada scale out. Bahkan rumah produksi pun ketika di Jombang sudah mengcover hanya Jombang, ketika bakso itu gerobakan yang kita mau bikin lagi di kota lain, rumah produksinya kita pindah ke, bukan pindah, nambah ke kota lain. Benar nggak? Ada yang tahu mie gacoan? Mie gacoan itu mie-nya diproduksi di daerah tersebut. Di Jombang itu yang bikin orang Somobito. Tapi profit paling banyak mie gacoan di mana? Profit paling banyaknya di produknya di mananya? Di minuman dan juga di toppingnya. Tapi mereka datang karena mie. Setelah duduk, dia belinya topping dan juga minumannya. Harganya lebih mahal dari mie-nya. Profitnya lebih besar. Itulah bedanya orang paham bisnis sama enggak. Masuknya memang murah, tapi belakangnya mahal-mahal. Angkringan nggak kerasa ya seperti itu. Cuma saya belum pernah tahu angkringan itu yang tersistemasi dengan baik. Secara brand terkenal kayak mie gacoan kan saya belum pernah lihat gitu. Ya, kalau mie gacoan kan di setiap kotanya rame. Ya. Nah, sama teman-teman yang main bisnis kuliner ya, Pak, bisnis kuliner tadi. Gede-gedean diskon biar rame, tapi nggak tahu funnelnya setelah orang datang dengan harga murah ini mau diapain gitu. Ternyata nggak diapa-apain, dikasih yang versi murah. Akhirnya yang versi mahalnya nggak kejual. Padahal Rocket Chicken jual murah ayamnya dengan paket termurah, tapi kan juga ditawari jus yang lebih mahal daripada paketnya. Jusnya profitnya lebih banyak. Ada yang di sini masuk karena Zoom gratis, ikut workshop ini karena Zoom gratis. Gratis soalnya. Terus kok mau bayar 4,5? Nah itu yang disebut funneling. Dan jadi kita harus paham funnelnya nanti setelah ini mau diapain database yang sudah masuk itu. Itu ya. Kalau belakang mas, depan sudah agak dingin. Belakang yang kayaknya butuh. Minta Mbak Nasya, Mbak kipas angin juga boleh. Taruh di sini. Kasihan Pak Andri. Ngebul. Mungkin AC-nya dingin pun masih berkeringat, apalagi kalau AC-nya nggak dingin kan. Tapi saya senang sampai menit ini teman-teman nggak ada yang ngantuk. Kalau ngantuk itu seperti tidur di hotel bintang 5 selama 2 hari, 4,5 juta 2 hari 2 malamnya. Tapi nggak tahu ya, barangkali ada yang dengan tidur itu kemudian masuk ke alam bawah sadar, saya juga nggak tahu. Itu ya metode riset yang kedua tadi. Nah, Mas kalau bingung Mas mau apa ini yang dijual, ya tulis aja di sini COD. Karena teman-teman yang internet marketer yang jualan pakai COD, rata-rata copywriting-nya mereka pakai kata bisa COD seluruh Indonesia. Terus sini Mas. Di 4 sudut ya nggak boleh. Ada. Ada nggak kipas angin 4? Dalam. Cukup. Oh iya. Berarti gini aja ya, sama sini ya. Ya Pak Andri. Siap. Agak mundur Mas. Ini digeser agak ke sini. Gimana Pak? Ada yang tanya tadi? Monggo. Jadi yang ditampilkan di library itu ya. Untuk mengetahui bahwa produk itu laris atau enggak, indikatornya kalau dia sudah banyak produk yang di-scaling di situ ya. Misal tadi ada ini ya, Etawalin kayak gini. Tapi Etawalin ini bukan produk Shopee yang bisa kita dropship, jadi kita nggak mungkin jualan itu. Caranya gimana Mas? Cari produk seperti Etawalin yang bisa kita jual dengan markup margin yang tinggi. Muncul banyak kayak gini. Etawalin iklannya nggak cuma satu ya, misal satu Etawalin original,
Nanti ada lagi Etawalin, distributor Etawalin. Distributor Etawalin itu ada ini dan ini. Ada beberapa halaman gitu. Betul, ada beberapa halaman. Karena nggak mungkin dia memperbanyak selama dia boncos. Gitu ya. Oke? Kayak skin love kolagen gitu Pak. Ya, betul. Kalau bingung Mas mau jualan apa, pilih COD, kemudian pilih yang frasa. Ya, yang bawah ini. Ada tanda petiknya. Diklik COD. Nanti dia bakal muncul. Copywriting yang mengandung kata COD akan muncul di sini. Nah, rata-rata ini produk-produk Shopee, rata-rata ya. Lampu astronot, apalagi ini. Jaket, kemudian Alena hijab, kacamata, bibit tanaman. Oh, ini ada keterangan sudah iklan menggunakan materi ini. Ya, betul, salah satunya itu. Kalau kayak nonton sampai ya skin love kolagen. Ya. Ada customer yang misalnya kita tentang produk itu nggak perlu menjelaskan ya Pak. Kalau saya biasanya saya bikin landing page-nya, saya lempar ke CS. Iya. CS yang belajar knowledge-nya, produk knowledge-nya. Nah, Optik Trendy misal, ini pasti produk Shopee. Beli hanya 125, beli 1 dapat 2. Ini paling harganya 15 ribuan. Nah, scaling dia, banyak kan? Optik Trendy. Ada di sini 4 iklan, di sini 2 iklan, 2 iklan, Optik Trendy. Itu iklannya modelnya model apa yang dibuat sudah? Bisa diubah videonya, ganti gambar dan lain sebagainya, copywriting. Kalau ini sama. Sama, Tempatnya biasanya. ya berarti dia sudah diduplikat juga iklannya. Itu biasanya tempat iklan jangkauan sasaran iklannya. Iya, Gitu. ya diduplikat dia, sudah jalan iklan. Itu detailnya besok dibahas Mas Aji. Kalau misalnya dia pada satu, Ya, tapi kita lihat bahwa kita itu bakal laku lebih. iya, tes saja. Nggak perlu, karena ini patokan umum. Bisa jadi case-case tertentu, di sini cuma muncul 1, saya berasumsi ini produknya bagus, yang iklan baru 1, berarti saya masih bisa ini masuk. Itu. Jadi nggak perlu menyimpulkan sebelum kita tes. Itu ya. Oke, itu untuk metode 2 lewat Facebook Ads Gallery. Dan metode 3-nya dengan TikTok Ads Gallery. TikTok Ads Gallery. Buka tiktok.com. TikTok Ads Gallery di Google. Kemudian pilih yang ini, Creative Center. Ya, pilih yang Creative Center. Setelah pilih Creative Center, pilih yang Top Ads Dashboard. Creative Center. Top Ads Dashboard, kemudian ya Inspiration ini Top Ads Dashboard, kemudian pilih negaranya yang Indonesia. Regionnya Indonesia, industrinya bebas, teman-teman mau pilih apa ya, bebas. Kalau saya misal mau coba fashion ya, fashion. Mana ini fashion ini? Aksesoris misal, clothing, women's clothing, ya misal ya, saya cari women's clothing.
Kalau sudah objektifnya, teman-teman pilih conversion. Berarti iklannya dia pakai landing page. Last 7 days, 7 hari terakhir, munculnya seperti ini. Nah, ini ya. Kulot, ini jilbab mungkin. Nah, nanti teman-teman bisa login aja, biar muncul banyak. Ini saya kasih contoh ini dulu ya. Nah, ini jualan jilbab. Oh, dia pakai keranjang kuning conversion. Ini kalau pakai landing page harusnya muncul di sini landing page-nya. Dia jalan 2. Objektifnya product sales, berarti pakai keranjang kuning dan conversion. Nah, ini dia hanya muncul yang versi product sales-nya. Jadi hanya keranjang kuning. Jadi kita nggak bisa ngintip landing page-nya. Coba. Nah, ini ada yang pakai landing page-nya, jualan kulot ini. Like-nya 4.000, komennya 259, budgetnya udah gede, CTR-nya 5%. Ya. Ini kalau diklik ke landing page. Promo hemat 100.000 dapat 3, kulot Stella. 100.000 dapat 3, bisa COD. Coba. CTR TikTok rata-rata sama di atas 1%. Yang paling bagus di atas 3%. Cuma TikTok itu dropnya CTR cepat banget, nggak kayak Facebook. Bisa seminggu CTR seminggu itu tahan nggak turun, itu udah bagus banget. Kulot Stella misal. Nah, kulot 100.000 dapat 3 tadi bisa jadi yang setara seperti ini ya, 13 ribuan. 3 berarti sekitar berapa ya? 45.000 kurang ya. Dijual 100.000, dapat 3. Bisa jadi ya. Nah, makanya nanti salah satu tekniknya adalah diubah namanya. Kalau di TikTok namanya, kalau di Shopee namanya Kulot Stella. Nah, teman-teman nanti kalau iklan diubah namanya. Jadi Kulot Medina misalnya. Biar orang kalau nyari di TikTok, di Shopee nggak ketemu. Itu teknik rename namanya. Namanya diubah supaya orang nggak bisa menemukan di Shopee. Yang mana? Materi TikTok. Ini. Ya, TikTok Creative Center. Masuknya TikTok Ads Gallery. Ini. Di slide-nya ada, nanti dibagikan slide-nya. TikTok Ads Gallery, kemudian pilih Creative Center, terus klik Top Ads Dashboard. Nah, pilih Indonesia, kategorinya bebas, set keyword juga boleh. Pilih yang conversion last 7 days. Ya, pilih Indonesia, kategorinya bebas, conversion last 7 days. Nanti muncul, tinggal diklik aja. Oke, itu ya untuk TikTok. Yang keempat, itu pakai kalau data. Teman-teman boleh bikin dulu kalodata.com. Yang apa itu? TikTok beli produknya. Oh, nggak perlu. Iklannya ya tinggal dicari suppliernya, ambil fotonya dari supplier di Shopee. Nah, di kalodata.com nanti teman-teman silahkan start free
trialnya 7 hari. Kalau data.com. Ini datanya terbuka banget. Omset bisa dilihat dari sini. Omset TikTok ya. Produk TikTok. Nah, pilih yang shop. Masuk setelah bikin akun, masuk ke shop, ya. Kemudian pilih kategori, misal Muslim Fashion, karena ini mau menjelang Lebaran. Apply. Last 7 days. Sudah. Nah, ini sudah muncul semua ini. Mana yang revenue-nya paling gede, pendapatannya paling gede, ini dalam bentuk dolar ya ini. Misal, ini muncul Eliar si Kolek, ya, 313,15K revenue dalam 7 hari terakhir. Yang dijual apa dia? Mukena, gamis, mukena dan gamis. Nah, ini best selling produknya ini bisa langsung diklik aja ini. Nah, ini muncul semua ya, dia revenue-nya berapa ya, pendapatannya, dari mana penjualannya paling banyak, affiliate-nya, hijau ini, kemudian yang biru ini dari akun dia sendiri, misal. Nah, ini yang penjualan Kanaya gamis, ini pendapatannya segini. Aleta Brukat Dress Only ini $903 dan lain sebagainya. Ini boleh, ini juga bisa dicari di Shopee. Produk-produk sejenis, kalaupun ini nggak bisa di dropship, bisa cari juga yang sejenis di Shopee. Dress Brukat misal, Brukat. Dress Brukat. Jadi asumsinya dari kalau data.com ini, oh ini produk yang lagi laris di TikTok. Saya cari produk sejenis lah, saya jual di Facebook Ads, ambil produknya dari Shopee, misal gitu. Nah, ini yang tahun lalu kami gas produknya seperti ini. Gamis 2-in-1, ada outernya, dan ya segini harganya sekitar 90 ribuan, dijual 197, ya persis ini. Persis ini. Persis banget. 99.000 dijual 197-an kalau nggak salah. Ya, Mas Aji. Tahun lalu, oh 217. Winning banget tahun kemarin. Jadi angle-nya bisa dipakai, ini kalau enggak ya basic, polos, kalau pakai ini, jadi seolah-olah punya dua gamis gitu, gamis 2-in-1. Itu slide mau di slide. Iya, dari Shopee. Kalau sih kan ngecek dari TikTok. Ya. Galeri itu. TikTok untuk cari ide yang laris apa? Kita cari kalau data. Ha-ha. Terus kemudian kita cari ke Shopee untuk Ya. jualannya. Katakanlah di Shopee ternyata penjualannya nggak sebanyak itu, Ha-ha. diiklankan. Iya, dites. Oh, tes itu. Iya, makanya yang saya ceritakan tadi, produk dead stock aja diiklankan ternyata habis. Berdasarkan pengalaman selama ini berdasarkan riset tadi, Ya. kalau data dengan Shopee, Ya. dengan Shopee diiklankan itu keserap ya Mas ya. Iya, keserap. Ya, jadi metode 1, 2, 3, 4 itu nanti bukan teman-teman harus dilewati semua gini, enggak. Metode 1, ketemu produk, cari Shopee, tes. Bisa pilih salah satu. Iya, bisa pilih salah satu. Bukan metodenya harus 1, 2, 3, 4. Ini enggak. Pilih salah satu aja. Pilih salah satu, ketemu produk winning, sudah. Dari situ aja kita dapat banyak. Jadi enggak semua harus metode ini dipakai gitu loh. Oke, setelah itu metode 5-nya yaitu ya buka Shopee langsung, ya. Kemudian langsung buka di Shopee-nya, langsung pilih apa ini? Misal mau pilih produk aksesoris, misal. Produk aksesoris kacamata misalnya. Produk aksesoris kacamata, pilih yang terlaris. Nah, ini kacamata 5 ribuan, 3.500, 5.000, nah, kayak gini.
Mata kucing 19.000. Ini yang lagi dites tim saya. Kata Mas Haji kemarin produk kacamata 16 ribuan dijual 177. Nah, kayak gini ini 13 ribuan. Ini ada advertiser yang juga lagi winning iklan ini. Kalau tim saya yang iklan ini belum ketemu winning. Tapi ada yang sudah winning juga ngiklan pakai ini. Monggo kalau mau di testing. Ini pada saat di landing page. Ya, landing page-nya, template-nya sudah ada, tinggal ganti fotonya dan kata-katanya. Di Perfect Info nggak, Mas? Gimana? Di Perfect Info Kalau kami enggak. Kelamaan. Oke? Untuk masalah biaya yang kita berikan itu ya itu pas ongkir ya. Iya. Ini kan harga dari supplier. Bisa berubah-ubah ya harga dari supplier. Bisa. Kadang-kadang kalau kita gas ditambah sama dia harganya. Apalagi kalau produk langka. Cari supplier yang banyak. Ya, makanya cari supplier yang banyak. Lebih dari 2. Kalau kayak gini biasanya nggak dari luar negeri. Iya, impor ini. Berarti nanti kita pengiriman dari mana? Tanya ke dia. Iya. Dari mana? Betul. Kalau bisa di dropship. Kalau nggak bisa ya dibeli aja, titipkan ke gudang Bogor. Kan nunggu. Nah, itu. Kalau pengiriman dari sana harus stop dulu berarti kita. Iya, nyetok. Nggak perlu banyak, nyetoknya 5 gitu dulu. Setelah mulai scaling, ya 10. Kalau tim saya kulaannya sudah 100 gitu. Sekali order 100. Berarti itu order dulu baru iklannya besok udah sampai. Iklan dulu, kalau laku baru dibelikan di supplier. Berarti misalnya laku 1. Ya. Belikan supplier. Nah, kalau supplier dari luar negeri kan pengiriman. Enggak, suppliernya ini dari Jakarta ini. Misal iklan ini ya, ini Jakarta Barat, kirim ke Bogor kan cuma sehari. Ini Satu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Mereka kan anggap kita juga user biasa, beli satu boleh. Di Shopee ini. Berarti nanti dari situ dikirim ke gudang, dikirim itu. Ya. Sampai gudang itu bongkar ya. Iya, dibongkar, dicek. Di-repack ulang. Ya, betul. Di-repack satu-satu, kirim ke alamat yang kita tuju. Termasuk ketika misalkan kita mau menambahkan setiap packingan yang order dari kita misalkan Ya. kita tambah kartu nama. Kartu nama, misal mau ditambah box, bisa. Tinggal ngomong koordinasi sama tim gudang. Gimana? Iya, all in. Dengan jasa yang 1,5 juta itu ya. 1,5 juta nanti kalau kirimannya sudah banyak, Pak. Kalau kiriman cuma 1, 2, 5 sehari, pakai yang 4.000 per pengiriman itu aja sudah cukup. Nah, jadi ada 2 pilihan, teman-teman nggak perlu, waduh 1,5 juta kirimanku belum banyak. Kan berat. Tapi kalau kiriman udah banyak, ngambil satu-satu jadi berat. 4.000 kali 100 sudah 400.000. Tapi kalau enggak Mas, sama saya rasa terima kasih ke Mas Bayu, nggak apa-apa, saya terima. Betul, 4.000-nya masukkan ke HPP. Iya, betul. HPP-nya nanti dimasukkan ke situ. Ya, ya QC. Nanti tinggal Mas yang melanjutkan ke suppliernya kalau ada waktu unboxing ada yang cacat. Ya. Unboxing, ya. Di QC. Gimana? Enak apa? Enak banget. Itu ordernya lewat Shopee berarti ya? Ordernya lewat Shopee. Dikirim ke gudang. Kalau sudah di gudang, tektokannya lewat grup WA. Kalau dari potongan kan 50% ya, Mas? Oh, salah dengar itu. Itu salah dengar itu. Oh, gratis kok, nggak ada potongan 50%. Kita memberikan estimasi dari waktu order awal sampai barang ini nyampe ke customer. Kita memprediksinya gimana? Iya, bisa dipanjangin. Misal, ya 7 hari, 5 hari kayak gitu. Luar pulau, tim saya bisa 2 minggu bilangnya. Mereka mau kok nunggu. Daripada kita ngomong 5 hari, ternyata datangnya seminggu. Jauh di atas estimasi. Lebih baik kita estimasikan panjang, tapi datangnya cepat. Bisa. Ini kan mirroring, dikirim.in itu nanti mirroring semua dari sistemnya ekspedisi. Ekspedisinya update statusnya, di situ juga update. Kan mirroring. Disambungin API-nya. Diintegrasi. Jadi harga tergantung kita berarti. Betul, harga nge-up-nya tergantung kita. Ya masa 16.000 dijual 177, Pak? Kan agak-agak gimana gitu. Tapi juga testimoni, oh bagus Kak, sudah ya, terima kasih. Agak enak. Ternyata puas juga. Gitu. Berarti
Jadi kita banyak penjualannya melalui landing page ya. Ya, Langsung komunikasi lewat WA, WA. atau langsung di form. WA. Walaupun form, setelah masuk nanti kan tembusnya ke WA. WA ya. Iya. Nanti deal-nya kan tetap di WA. Karena sebelum dia bilang oke, CS itu nggak boleh ngirim barang. Ujung-ujungnya nanti malah balik malahan RTS. Jadi kalau dia sudah deal harganya dan boleh kita kirim, ya baru dianggap statusnya adalah closing, kirim. Kalau customer belum bilang oke, jangan sampai dikirim. Enggak, closingnya tetap lewat WA. Order online itu nyambungnya tetap ke WA nanti. Bisa juga dikasih ya, Mas. Misalkan ini mau COD atau pembayaran dia. Iya, boleh. Dibuka lebih murah gitu kan bisa. Bisa. Jadi Bisa. COD itu kan resiko. Tak kasih potongan atau tak kasih gratis ongkir. Misal ongkirnya kita masih kasih toleransi ya. Kalau mau transfer boleh. Ya. Nggak ada pihak ketiga tapi kan bisa COD. Itu kan yang bikin aman. Iya, walaupun tetap nanti case by case ada yang transfer. Saya 10% penjualan transfer. Bahkan pernah 20%. Orang yang beli 100, yang transfer 20. Oke, cara menemukan suppliernya. Buka Shopee, pilih yang star seller, yang stoknya banyak, rating minimal 4,5, kemudian cek reviewnya. Kalau reviewnya bagus ya, kita lanjutkan dia sebagai supplier. Cek dibalasnya minimal 90%. Fast respon bisa diminta nomor WA, itu plusnya. Kalau nggak bisa, ya kita berarti kulaan tok. Ya. Lokasi menyesuaikan mana lokasi gudang kita yang terdekat. Kalau Bogor berarti ya pilih yang Jabodetabek. Kalau kita di Surabaya ya pilih area Jawa Timur. Kemudian plusnya lagi kalau dia bisa same day service, kirim hari itu juga, itu berarti dia memang punya stoknya. Dia bukan supplier yang nggak punya stok gitu. Same day service. Ya, untuk membedakan dia beneran supplier atau bukan. Yang lokasi menyesuaikan ini maksudnya begini, kalau misalnya ada orang studi beli di Jakarta, karena pakai gudangnya Bogor gitu ya. Kalau ada orang yang beli di sini pakai gudangnya Jawa Timur. Iya, betul. Berarti kalau harus stok, ya stok di dua gudang gitu ya. Kalau memungkinkan ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak memungkinkan, orang Surabaya beli di Jakarta juga banyak loh. Nah, yang punya barang tersebut. iya. Berarti kalau saya berarti harus stok juga di Bogor dan stok juga di ini. Makanya kalau memungkinkan nggak apa-apa. Kalau tidak memungkinkan jangan memaksakan diri, karena membuat gudang juga budget kan gitu. Nyetok juga budget. Sudah budget, risikonya juga lebih tinggi daripada nggak nyetok. Contoh kasusnya nih. Ya. Kacamata Pakoyu 100 Bogor. Iya, saya taruh di Bogor. Kalau ada yang beli di Surabaya, nggak saya kirim dari Jombang, tetap saya kirim dari Bogor. Karena ya cuma di Bogor kalau saya titik. Karena kalaupun nanti saya kirim dari Jombang, ya berarti kan saya harus nyiapkan gudang lagi di sini, nyiapkan tukang packing, nyiapkan sistemnya gitu. Saya nggak memaksakan diri ke sana. Lebih baik saya kasih free ongkir, toh marginnya juga gede, daripada saya bikin gudang tersendiri di sini. Gitu. Betul. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, 12:30 kita break sholat dulu sambil isoma ya. Monggo, saya kembalikan ke